Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Septina Praditya Malik dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 29, SMA Negeri 1 Pamutan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar praktikum fisika yang menyenangkan. Memangnya ada, Kak? Ya ada dong, karena saya yakin teman-teman pasti suka bermain dengan air kan? Nah, kebetulan sekali pada praktikum kali ini kita juga akan bermain-main dengan air. Karena kita akan praktik terkait dengan tekanan hidrostatik. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke praktikum, ada baiknya kalau kita mengetahui beberapa hal ya. Seperti apa tujuan kita melakukan praktikum? Teori apa yang digunakan sebagai dasar? Alat dan bahan apa yang diperlukan? Dan bagaimana cara melakukannya? Oke, langsung saja kita belajar bersama yuk. Teman-teman, sebelumnya sudah disebutkan bahwa kita akan melakukan praktikum tentang tekanan hidrostatik. Nah, sebenarnya apa sih tekanan hidrostatik itu? Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang bekerja pada suatu benda yang berada dalam cairan. Tekanan hidrostatik termasuk ke dalam sifat-sifat fisik dari fluida statik, di mana fluida statik merupakan fluida yang berada dalam keadaan diam. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa tekanan yang bekerja pada benda padat itu arahnya selalu ke bawah, dengan catatan tidak ada gaya yang bekerja dari luar. Tapi kalau untuk tekanan zat cair, arahnya selalu menuju ke segala arah. Hal ini dikarenakan tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi yang bekerja pada semua bagian zat cair. Nah, besarnya tekanan pada zat cair sangat bergantung pada kedalaman zat cair tersebut loh. Semakin dalam letak suatu zat cair, maka tekanannya juga akan semakin besar. Dan semakin dangkal letak suatu zat cair, maka tekanannya juga akan semakin kecil. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan mencoba untuk menyelidiki dan membuktikan pengaruh kedalaman suatu benda, lebih tepatnya kedalaman suatu zat cair terhadap tekanan hidrostatik. Fluida merupakan segala jenis zat yang dapat mengalir, misalnya udara dan juga air. Nah, fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase diam. Sekarang, sifat-sifat fisik dari fluida statis. Sifat-sifat fisik dari fluida statis dapat dilihat dari besaran-besaran fisika yang ada dalam fluida statis. Antara lain yang pertama, yaitu massa jenis. Massa jenis diartikan sebagai ukuran kepadatan atau densitas dari benda homogen. Nah, massa jenis ini dapat dicari dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis satuannya kilogram per meter kubik dan M adalah massa satuannya kilogram dan V adalah volume satuannya meter kubik. Yang kedua yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat diartikan sebagai tekanan yang bekerja pada suatu benda yang berada di dalam cairan. Tekanan hidrostatis ini dirumuskan dengan
pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan pH adalah tekanan satuannya Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Dan H adalah kedalaman dari permukaan, satuannya meter. Nah, teman-teman, salah satu dari sifat fluida adalah tidak mampu menopang tegangan geser, sehingga fluida memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Fluida memberikan sebuah gaya yang tegak lurus pada setiap permukaan benda yang berada di dalam fluida. Nah, untuk rumus mencari tekanan, yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, F adalah gaya tekan, satuannya Newton, dan A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke topik awal, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat terjadi karena adanya berat air yang menyebabkan cairan tersebut mengeluarkan tekanan. Hubungan antara tekanan hidrostatis dengan gaya angkat terletak pada kedalaman. Semakin dalam benda yang tercelup, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Nah, teman-teman, konsep dari tekanan dapat digunakan untuk membahas fluida, di mana fluida memiliki tekanan ke segala arah. Hal ini dapat dilihat dari perenang dan juga penyelam yang merasakan tekanan dari dalam tubuh mereka. Pada setiap titik, pada fluida statis memiliki besar tekanan ke segala arah yang sama. Jika hal ini tidak terjadi, maka akan muncul yang namanya gaya total. Dan jika sudah ada gaya total, maka benda dapat bergerak. Jika benda bergerak, maka itu sudah tidak dapat disebut sebagai fluida statis lagi ya, melainkan disebut sebagai fluida dinamis. Karena fluida statis berada dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis berada dalam keadaan bergerak. Nah, sifat-sifat dari fluida statis yang pertama yaitu semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Yang kedua, kedalaman yang sama memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Dan yang ketiga, tekanan ke segala arah memiliki besar yang sama. Ngomong-ngomong, teman-teman apakah masih ingat dengan rumus dari tekanan hidrostatik? Yaps, ini dia rumusnya. Nah, dari rumus ini dapat dilihat bahwa tekanan hidrostatik sebanding atau berbanding lurus dengan massa jenis zat cair dan juga kedalaman dari permukaan zat cair. Nah, berbicara tentang tekanan hidrostatik, ada loh hukum yang disebut sebagai hukum hidrostatik. Hukum hidrostatik menggambarkan tentang tekanan hidrostatik di semua titik pada bidang datar di dalam suatu cairan besarnya sama. Konsep dari hukum hidrostatik ini bisa menggunakan pipa U untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Nah, ketika dua jenis cairan yang berbeda dimasukkan ke dalam pipa U, maka dapat menggunakan rumus Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2, di mana Rho1 adalah massa jenis zat cair pertama, Rho2 adalah massa jenis zat cair kedua, H1 adalah tinggi zat cair pengisi pipa, dan H2 adalah tinggi zat cair mula-mula. Nah teman-teman, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini, yang pertama adalah air.
Kalian cukup menyediakan air seperlunya saja ya. Kemudian ada botol plastik yang berukuran 500 ml. Selanjutnya ada spidol besar. Bagi kalian yang tidak punya spidol besar, bisa menggunakan spidol kecil, ballpoint, ataupun pensil. Spidol ini akan kita gunakan untuk menandai posisi mana yang akan kita buat lubang pada botol. Selanjutnya ada solatif. Solatif ini digunakan untuk menutup lubang pada botol. Nah, bagi kalian yang tidak punya solatif, kalian bisa menggunakan plester. Selanjutnya ada gunting. Gunting akan kita gunakan untuk memotong solatif ini tadi, agar hasilnya lebih rapi dan juga lebih mudah. Selanjutnya ada paku. Paku ini kita gunakan untuk membuat lubang pada botol. Dan yang terakhir adalah penggaris. Di sini kalian bisa menggunakan penggaris besi ataupun penggaris plastik. Penggaris ini akan kita gunakan untuk mengukur jauhnya pancuran dari air. Oke, semua alat dan bahan yang kita perlukan sudah disiapkan. Langsung saja, yuk kita ke praktikum. Langkah yang pertama yaitu ambil botol yang berukuran 500 ml. Lalu kita tandai dengan menggunakan spidol bagian mana saja yang akan kita buat lubang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat 4 lubang dengan masing-masing lubang berjarak 3,5 cm. Nah, jika sudah kita buat posisi mana saja yang akan kita lubangi, selanjutnya adalah lubangi botol dengan menggunakan paku. Kita lubangi pada bagian-bagian tadi yang sudah kita tandai ya. Teman-teman, untuk sekedar tips saja, jika kalian merasa kesulitan melubangi botol hanya dengan menggunakan paku, kalian bisa membakar pakunya terlebih dahulu. Baru setelah pakunya panas, langsung saja kalian gunakan untuk melubangi botol. Itu akan menjadi lebih mudah. Nah, ketika semua bagian tadi sudah kita lubangi seperti ini, langkah selanjutnya adalah menutup masing-masing lubang dengan menggunakan solatif. Pada saat menutup lubang, usahakan semua lubang tertutup dengan solatif. Jangan sampai nanti ada air yang merembes dari lubang tersebut. Setelah semua lubang tertutup dengan solatif seperti ini, langkah selanjutnya adalah mengisi botol dengan menggunakan air. Nanti kita akan mengisi botol sampai ke lahir botol ya. Nanti ini kita akan menggunakan 2 uji praktikum. Praktikum yang pertama dengan menggunakan tutup botol dan praktikum yang kedua tanpa menggunakan tutup botol. Oke, langsung saja kita ke praktikum yang pertama, yaitu dengan menggunakan tutup botol. Sekarang kita posisikan penggaris besi pada bagian bawah botol. Nah, ini nanti penggaris besi harus sejajar dengan lubang botol.
untuk memudahkan kita mengetahui jarak pancuran air. Nah, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan cara membuka seluruh dari solatif ini secara bersamaan atau satu persatu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membukanya satu persatu. Alasan saya membukanya satu persatu karena ketika kita membukanya secara bersamaan, maka akan membuat kita merasa kesulitan. Nah, yang kedua, kalau kita membukanya secara bersamaan, maka tingkat ketelitian kita dalam melihat angka pada penggaris akan semakin tinggi. Jika kita tidak jeli dan teliti dalam melihat pancuran air, maka kita akan merasa kesulitan menentukan jarak pancuran air dari masing-masing lubang. Karena pada saat kita membuka secara bersamaan, lubang akan memancarkan air secara bersama-sama. Langsung saja kita buka solatif pada lubang pertama. Pada saat kita membuka solatif yang pertama, air tidak memancar. Hal ini dikarenakan botol dalam keadaan tertutup. Kemudian kita tutup lagi. Kita berpindah ke lubang yang kedua. Coba kita buka ya. Pada lubang kedua juga tidak memancarkan air. Kemudian kita beralih ke lubang yang ketiga. Nah, lubang ketiga juga tidak memancarkan air loh teman-teman. Sekarang kita tutup dan berpindah ke lubang yang keempat. Apakah memancarkan air? Ternyata tidak memancarkan air juga. Oke, karena uji praktikum yang pertama sudah selesai, maka langsung saja kita berpindah ke uji praktikum yang kedua, yaitu tanpa menggunakan tutup botol. Kita uji praktikum yang kedua ya, yaitu menggunakan botol tanpa tutup. Kita buka tutupnya. Nah, langkah-langkahnya sama dengan uji praktikum pertama yang menggunakan tutup botol. Bedanya kalau uji praktikum kedua, botol tidak ditutup. Kalau uji praktikum yang pertama, botol ditutup. Langsung saja kita buka penutup solasi pada lubang pertama. Nah, di sini air mancur pada ukuran jarak 7 cm. Kemudian kita tutup. Teman-teman, coba kalian lihat. Di sini air sudah berkurang karena tadi memancar. Kita harus memenuhinya lagi sampai kira-kira segini, agar tekanan yang diberikan pun sama pada lubang-lubang selanjutnya. Jadi kita isikan dengan air lagi. Kalau sudah, langsung kita buka penutup yang kedua. Nah, pada penutup yang kedua ini dapat kita lihat dia memancar pada 14 cm. Coba kita ulangi lagi. Nah, dia memancar pada jarak 14 cm. Oke, selanjutnya kita isi lagi dengan air agar posisinya sama seperti lubang sebelumnya. Kemudian kita buka penutup solatif yang ketiga. Nah, terlihat jarak yang memancar yaitu 15 cm. Akhir kita buka penutup solatif yang keempat. Kita buka ya. Nah, jarak yang memancar, pancarannya sejauh 16 cm. Di sini saya akan mencoba untuk membuka masing-masing lubang secara bersamaan. Tapi sebelumnya, di sini solatifnya akan saya ganti supaya menjadi satu tarikan. Oke,
kalau sudah begini, lalu kita isi botol dengan menggunakan air. Nah, selanjutnya kita langsung buka solatif ini. Nah, di sini terlihat bahwa pancuran yang paling dekat yaitu dari lubang pertama, yang terjauh dari lubang keempat. Oke teman-teman, kita sudah melakukan uji praktikum dari tekanan hidrostatis. Selanjutnya kita akan menganalisis hasil dari praktikum yang sudah kita lakukan. Oke teman-teman, berikut ini adalah hasil dari praktikum yang sudah kita lakukan. Pada praktikum yang pertama, yaitu dengan menggunakan tutup botol, diperoleh hasil bahwa pada lubang pertama dengan kedalaman 3,5 cm, air tidak memancar. Pada lubang kedua dengan kedalaman 7 cm, air juga tidak memancar. Pada lubang ketiga dengan kedalaman 10,5 cm, air tidak memancar. Dan pada lubang keempat dengan jarak 14 cm, air ternyata juga tidak memancar. Sekarang coba kita review kembali. Ketika botol ditutup dan masing-masing solatif dari lubang 1, 2, 3, 4 dilepas, maka lubang-lubang tersebut tidak memancarkan air. Nah, hal ini dikarenakan jika botol memakai tutup, maka tidak ada udara di dalamnya, sehingga di dalam botol tidak terdapat tekanan udara. Akibatnya, air tidak dapat memancar dari lubang-lubang tersebut. Selanjutnya, hasil dari uji praktikum yang kedua tanpa menggunakan tutup botol. Nah, pada lubang pertama dengan kedalaman lubang 3,5 cm dari permukaan, jarak pancaran airnya sejauh 7 cm. Pada lubang kedua dengan kedalaman 7 cm, jarak pancaran air sebesar 14 cm. Pada lubang ketiga dengan kedalaman lubang 10,5 cm, jarak pancaran air 15 cm. Dan pada posisi lubang yang keempat dengan kedalaman 14 cm, jarak pancaran air sejauh 16 cm. Nah, sekarang kita review ulang. Pada praktikum yang tanpa menggunakan tutup botol, masing-masing lubang akan memancarkan air. Dari hasil pengamatan, pada lubang pertama, air memancur dengan jarak yang paling dekat, sedangkan lubang keempat air memancur dengan jarak yang paling jauh. Hal ini dikarenakan pada lubang pertama, ia memiliki tekanan air yang lemah, sehingga pancurannya pun atau pancaran airnya juga ikut lemah. Sedangkan pada lubang yang keempat, dia memiliki tekanan air yang kuat atau besar, sehingga kekuatan pancaran airnya juga relatif besar atau kuat. Itulah alasannya mengapa lubang pertama memiliki jarak pancuran air yang paling dekat dan lubang keempat memiliki jarak pancuran air yang paling jauh. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan sebelumnya, yang pertama, lubang 1 memiliki jarak pancuran air yang paling dekat, sedangkan lubang 4 memiliki jarak pancuran air yang paling jauh. Yang kedua, kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air dari permukaan. Yang ketiga, tekanan hidrostatik berbanding lurus dengan kedalaman. Yang keempat, semakin dalam letak suatu titik dari permukaan, maka semakin besar pula tekanan hidrostatiknya, dan semakin dangkal letak suatu titik dari permukaan, maka semakin kecil pula tekanan hidrostatiknya.
Yang kelima, pada keadaan botol tertutup, maka air tidak memancar karena tidak ada tekanan udara dalam botol tersebut. Sehingga tekanan hidrostatik dapat dirumuskan sebagai pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatik, satuannya Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Dan H adalah kedalaman dari permukaan, satuannya meter. Beberapa saran saat melakukan praktikum. Yang pertama, sebaiknya berhati-hati pada saat melubangi botol karena menggunakan benda tajam. 2. Usahakan semua ukuran lubang pada botol sama. Dan yang ketiga, pada saat mengamati pancaran air, hendaknya teliti karena yang diamati tidak hanya satu lubang, melainkan 4 lubang. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.